Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat. Di tengah-tengah COVID kita tetap menjaga kesehatan dengan baik. Dan sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau berkuasa atas hati kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, bahwa ada satu kesempatan untuk kami mau merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi penopang hidup kami. Begitu kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai perkataan kami, kuasai perasaan kami, supaya kami berjalan dengan Tuhan senantiasa, dan firman-Mu menentukan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena sesuatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus diterangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, ingat ini. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, ya, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, renungan kita di hari ini dengan tema siapa yang kita viralkan. Saudara, akhir-akhir ini viral dan memviralkan itu bukan sesuatu hal yang baru. Viral dan memviralkan itu sudah seperti menjadi sebuah kumpulan sosial gaya baru dalam dunia digital. Ya. Jadi segala sesuatu itu orang membuat segala sesuatu tujuannya itu supaya viral. Kalau sesuatu tidak viral itu bukan sesuatu yang layak ditonton. Ya. Bukan sesuatu yang layak ditonton. Bahkan kalau sesuatu yang tidak viral itu orang tidak akan berusaha menontonnya. Bahkan bicara viral ini kita tidak bisa bicara bahwa ini sebuah kebenaran atau tidak. Yang penting viral. Nah, yang penting viral. Nah, bicara viral ini sudah menjadi habit tersendiri bagi orang muda masa kini. Nah, tapi jika kita belajar di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-12, di mana Petrus dihadapkan di mahkamah agama. Di situ bagaimana Petrus menceritakan pengalaman hidupnya bersama dengan Yesus. Ya, Yesus pada masa itu sudah mati, disalibkan, ya, dan sebagainya sampai akhirnya dia bangkit. Dan disitulah yang diceritakan kembali oleh Rasul Petrus, di mana pada saat orang-orang di situ tidak menyukai tentang kabar yang dia ceritakan. Dia menyampaikan kabar baik dari kematian Yesus yang telah bangkit dan membawa keselamatan bagi umat manusia. Petrus di sini dalam perjalanan hidupnya dia memviralkan satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus, pribadi yang telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan nyawa banyak manusia. Saudara, pertanyaan untuk kita, siapakah yang sudah engkau viralkan dalam hidup ini? Siapakah yang sudah engkau viralkan dalam proses hidupmu setiap hari? Apakah engkau memviralkan hal-hal yang tidak bermutu? Ataukah engkau memviralkan hal-hal yang di dalamnya hanya berisi hoax? Ataukah engkau memviralkan imanmu, di mana imanmu kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu dan bangkit memberikan keselamatan bagimu? Mari kita renungkan bagian ini.
Petrus tidak takut di tengah-tengah lingkungan yang tidak memviralkan Yesus, di tengah-tengah lingkungan yang mengancam jiwanya karena dia menceritakan tentang kasih Tuhan. Petrus tidak takut. Mahkamah agama ini adalah mahkamah yang memutuskan tentang persoalan-persoalan agama, bahkan menghukum orang karena persoalan-persoalan agama. Tetapi Rasul Petrus tidak takut sekalipun, tidak takut sedikit pun. Bahkan dia berani menceritakan bahwa hanya di dalam Yesus saja adanya jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus saja adanya jalan keluar. Hanya di dalam Yesus saja ada jawaban. Mari kita belajar memviralkan sesuatu yang baik. Mari kita belajar memviralkan sesuatu yang berguna. Mari kita memviralkan sesuatu yang bernilai. Janganlah kita memviralkan sesuatu yang tidak berharga. Janganlah kita memviralkan sesuatu yang tidak berguna. Karena kalau kita memviralkan sesuatu yang tidak berguna, kita sedang hidup di dalam kuasa dosa. Kita sedang hidup di dalam kuasa alam maut. Mari sobat muda, mari kita viralkan sesuatu yang positif. Mari kita viralkan sesuatu yang baik. Tebarkan kasih itu, tebarkan kedamaian itu, tebarkan kebaikan itu untuk semua orang, supaya semua orang tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah oleh seluruh umat manusia. Dan pujilah Tuhan Allah kita yang hidup itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah boleh mendengarkan renungan bersama-sama. Dan sebelum menutup bagian ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa surga, Bapa yang ramah, Bapa yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa firman menguatkan kami dan menentukan hati kami. Terima kasih bahwa firman telah menopang seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau boleh mengajarkan kami bagaimana kami hidup tidak hanya mengikuti arus dunia, memviralkan hal-hal dunia, tetapi Engkau mengajarkan kami bagaimana kami harus memviralkan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit untuk keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang mampu memviralkan Tuhan yang hidup itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkarya bagi kami dan berasuplah dalam hati kami senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.